Ya, selamat pagi buat kita semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Tetap kita semangat ya. Bertemu lagi kita dengan Pak Ramles Huta Barat yang mengampu bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Di pagi hari ini kita masuk lanjutan dari bab 2 semalam, yaitu modul ke-7. Sekarang kita masuk modul ke-8. Nah, sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita mengucap syukur pada Tuhan, maka mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing di tempat kita bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sahabat belajar, kita masih lanjut pada topik perubahan sosial budaya dan globalisasi. Subtopiknya kita membahas lebih fokus mengenai globalisasi ya. Karena di modul sebelumnya sudah kita membahas tentang perubahan sosial budaya. Jadi sekarang kita lebih fokus globalisasi ya. Oke. Kita amati juga gambar-gambarnya ya, itu sangat berfungsi dan bermanfaat sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di sini supaya kita diajak mampu menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi dan mampu menjelaskan juga dampak globalisasi. Dan kita dimampukan menjelaskan bagaimana mengetahui upaya untuk menghadapi globalisasi. Nah, sahabat belajar, mau tahu kan apa itu arti dari globalisasi? Iya, pengertian globalisasi yang pertama, globalisasi berasal dari kata global atau universal yang artinya menyeluruh dan mendunia. Yang kedua, istilah globalisasi pertama disampaikan oleh Theodore Levite pada tahun 1985. Nah, udah ada yang lahir belum? Belum kan? Iya. Dan yang ketiga, globalisasi merupakan proses sosial di mana kendala secara geografi terhadap pengaturan kehidupan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menyadari hal tersebut. Ya, sahabat belajar, globalisasi ini juga menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin saling keterkaitan, di mana mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang tidak terbatas pada geografis, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga mampu mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang saling keterkaitan antara bangsa dan antara manusia di dalam perdagangan, komunikasi, investasi, baik juga perjalanan dan budaya. Nah, sahabat belajar, gambaran globalisasi itu ya seperti ini. Dengan kemajuan teknologi, manusia bisa menjangkau informasi ke seluruh dunia. Dan gambaran yang keduanya, bahwa globalisasi itu mampu membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan kita manusia. Lihat nih ya gambarnya ya. Jadi di mana gambar-gambar ini saya berikan dari kedua dampak tersebut. Ya, dan yang saya jelaskan tadi dari definisi globalisasi. Ya. Di mana manusia itu secara teknologi ini sudah menjangkau ke seluruh dunia. Oke, sahabat belajar. Nah, sekarang bentuk-bentuk globalisasi. Ya, bentuk yang pertama di mana globalisasi di bidang budaya. Contohnya, penggunaan bahasa. Seperti bahasa Inggris, karena saat ini sudah menjadi bahasa yang mendunia. Pakaian kita di Indonesia, yakni batik, sudah mulai merambah ke berbagai negara. Nah, perkembangan musik juga.
sudah mendunia. Ya, itu gambar yang pertama di bidang budaya itu. Contoh yang katakan tadi, bahasa, maka bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa, udah banyak seluruh. Udah kebanyakan bahasa dijadikan menjadi suatu alat. Ya, jadi harapan kami di sini perlu memahami dan menguasai bahasa tersebut, karena itu juga adalah bagian dari bentuk globalisasi. Dan yang kedua, globalisasi di bidang komunikasi. Di mana contohnya adalah adanya alat komunikasi seperti yang sudah kita selalu menggunakan saat ini adalah handphone, internet, serta media sosial menjadi alat komunikasi yang mudah dan efisien serta efektif. Ya. Dan yang ketiga, globalisasi di bidang ekonomi. Nah, contohnya apa? Perdagangan bebas dengan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan antara negara. Nah, yang keempat, globalisasi di bidang iptek. Contohnya, ditemukan satelit, TV, komputer yang sudah mendunia. Yang kelima, itu globalisasi bidang transportasi. Contohnya kemajuan teknologi transportasi yaitu mobil, pesawat, kereta api, dan yang lain. Masih banyak yang semakin canggih. Kemudahan dan perpindahan orang dan barang antara wilayah dan antar negara. Inilah akibat adanya bentuk dari globalisasi di bidang transportasi ini. Sudah sangat memudahkan untuk perpindahan antara barang dari antar negara. Itu maksudnya ya. Oke. Nah, ini gambaran ini tujuannya lihat arah panah. Sudah mendunia. Gambar-gambaran juga di sini saya buat ya, sesuai dengan kelima bentuk-bentuk globalisasi ini. Nah, kita masuk pada dampak globalisasi. Ya, di mana dampak globalisasi itu tadi ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, sudut pandang dari dampak positif globalisasi, terjadinya globalisasi banyak manfaat dan pengaruh yang terbaik bagi kehidupan masyarakat di dunia. Dan yang kedua, dampak negatif globalisasi, dari sudut pandangnya, globalisasi ini juga membawa pengaruh tidak baik dan menjadi ancaman bagi kehidupan kita masyarakat. Kenapa bisa dikatakan membawa pengaruh tidak baik dan menjadi ancaman? Ya, sangat banyak contoh-contoh yang sudah kita amati dalam kehidupan kita secara seksama. Ya, membuat bahasa yang tidak baik cepat viral. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik cepat diviral. Jadi tergantung kita juga. Ya, cepat menangkap, cepat menyaring, cepat memahami, atau lambat. Serta langsung ambil pandang positif atau negatif. Jangan langsung cepat percaya. Perlu ada bukti-bukti. Nah, ini contoh-contoh dari dampaknya gambar yang kita lihat. Oke, jadi dari dampak positif itu, lihat. Ada beberapa poin dari dampak positif globalisasi. Satu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan iptek. Dan yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga, perekonomian di negara-negara semakin meningkat. Keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah berkembangnya dunia pariwisata. Yang keenam, perkembangan informasi dan komunikasi. Cukup jelas ya, dampak positifnya ini dia. Sekarang pun kita belajar sudah menggunakan sistem informasi online atau daring. Nah, jadi ini juga salah satu dampak positif dari globalisasi ini.
ya. Nih, lihat nih, semua menuju, ya. Ini pada orang-orang yang sukses ini dampak positif. Semua mengejar berlomba bagaimana cara untuk menggapainya. Nah, akhirnya ada kemudahan itu, tidak perlu lagi kita melakukan hal itu. Kita bisa duduk stay at home, ya, berada di rumah, tetapi kita bisa melakukan kinerja kita dengan baik. Karena apa? Adanya iptek ini. Nah, lihat nih semua. Bisa seluruh sudah menjadi, itu yang dikatakan tadi globalisasi itu, sudah mendunia. Apapun kita pakai alat teknologi, sudah sasarannya satu, menuju satu dunia. Iya. Oke. Nah, sekarang ada dampak negatif globalisasi. Ada beberapa hal, yaitu westernisasi atau kehilangan nasionalisme dengan meniru gaya kebarat-baratan. Nih, lihat contohnya nih ya. Dunia kebarat-baratan. Cara berpakaian juga demikian. Kita mengikuti, padahal kita mengenal bahwa di Indonesia masih tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, adat kita, suku, ras, agama, teristimewa negara Indonesia yang dikenal oleh dunia memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, dampak negatif dari globalisasi, di mana tadi kita menjelaskan yang sangat mudah mendapatkan segala sesuatunya dengan adanya perkembangan teknologi ini, kita ikut-ikutan. Nah, itulah yang disebut dengan westernisasi ini. Kehilangan nasionalisme kita, sehingga kita meniru gaya dunia barat. Ya, dan yang kedua, dekadensi moral atau demoralisasi. Nah, artinya menurunnya akhlak atau moral seseorang. Ini sangat jelas kita amati ya. Pernah juga saya jelaskan ini moral. Nah, oke, kalau dari gambaran yang saya buat di sini adalah hanya style rambut, itu tidak menjadi suatu yang sangat ekstrim atau sangat fatal dari nilai moral, tapi cara berbicara, ya, cara tutur kata, ya, cara memandang, ya, itu juga sudah berkurang nilai-nilai itu karena globalisasi ini. Oke, dan yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Nah, ini juga sangat jelas, ya, kesenjangan sosial ekonomi. Dan yang keempat ini kriminalitas yang semakin merajalela di mana-mana ya. Kriminalitas itu sering kita mendapatkan info dari televisi atau media layar kaca, ya, itu sangat memprihatinkan negara kita, ya. Jadi mari kita sahabat belajar bersama supaya kita benar-benar mampu mengamati dari dampak-dampak globalisasi ini. Oke, dan yang kelima, terjadinya pencemaran lingkungan atau polusi. Nah, lihat nih, pencemaran lingkungan dari masyarakat juga demikian. Ada kita buat di sini contohnya ya. Begitu juga pencemaran-pencemaran lingkungan yang lainnya, limbah-limbah yang tidak diarahkan sesuai dengan wadah masing-masing. Hanya dibuang dengan sembarangan, yang penting mendapatkan keuntungan yang cukup untuk pribadi. Ini dia. Satu tadi kriminalitas, ya. Yang keenam itu meningkatnya kenakalan remaja. Yang ketujuh individualisme yang semakin tinggi, ya. Jadi ini gambar-gambar yang saya tunjukkan ini menggambarkan dari ketujuh dampak negatif ini, ya. Individualisme, bisanya kita duduk bersama atau berdiri bersama, tetapi kita tidak saling menyapa, tidak saling memperhatikan teman. Karena apa? Sibuk dengan alat komunikasi masing-masing. Itulah hanya individualisme yang dikatakan itu untuk diri sendiri, dia asik dengan diri sendiri, ya. Meningkatnya kenakalan remaja, lihat adanya dikatakan untuk narkoba, minuman keras, merokok,
sudah membudaya di zaman sekarang ketika tamat sekolah, baik SMP maupun SMA, sudah coret-mencoret baju. Betapa ruginya kita. Kita masih punya adik, punya saudara. Alangkah baiknya jika baju itu disampaikan atau diberikan kepada saudara kita atau adik kita memakainya. Sudah berkurang pengeluaran materi untuk biaya pembelian baju adik-adik. Kalau kita masih merasa bahwa baju yang kita pakai itu masih bagus dan layak dipakai. Ya kan, sahabat kami, sahabat belajar bersama. Jadi, himbauan dari saya, dari dampak negatif ini, ya, cukuplah yang sudah berlalu, hanya mereka yang melakukan. Stop sampai di sini, jangan lagi dilakukan, ya. Karena apa? Tidak ada yang diuntungkan, semua hanya dirugikan. Namanya juga sudah negatif. Oke, sahabat belajar. Nih tadi yang lingkungannya ya. Yang polusi tadi, pencemaran lingkungan. Lihat tuh. Akhirnya semua kita tidak dapat menikmati dengan optimal. Oke. Nih, lihat lagi sampah. Salah satu sampah yang sangat berat di negara kita adalah sampah. Bayangkan dengan jumlah 200 juta sekian orang membuang satu sampah satu saja setiap hari, berarti sama dengan jumlah penduduknya. Berapa kali makan? Sehari. 3 kali. Berarti 3 kali kita membuang sampah. Itu secara definisi sederhananya. Apakah kita layak melakukan ini terus-menerus dalam kehidupan kita? Jika ini tidak kita pikirkan secara seksama, maka kita bukan meniduri sampah lagi, melainkan kita yang ditiduri oleh sampah. Artinya, kita ditimpa sampah saking banyaknya. Oke, sahabat belajar. Jadi di sini harapan saya perlu kita pahami secara seksama. Ya, nah sekarang pada season yang ke-8 ini, part pertama sudah telah berakhir. Semoga ya, sebelum kita tutup, apa yang saya jelaskan, apa yang saya berikan di modul ini, Anda dapat mengerti pengertian globalisasi dan dampak-dampaknya. Maka, mana dampak positif, yang negatif, pilih yang terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena hidup adalah pilihan. Life is choice. Ya, maka Pak Ramdes menyarankan di dalam perkembangan teknologi di masa globalisasi, Anda harus jeli dan bijaksana untuk memilih apa yang Anda pilih dalam kehidupan. Kita sudah mengetahui secara seksama, saya jelaskan di sini, dampak positif dan negatif dari perkembangan globalisasi. Maka, sampai di sini pertemuan kita. Jika ada yang kurang berkenan, ada yang kurang menerima, ada yang kurang mengerti, ada yang kurang memahami, boleh dihubungi kepada Pak Huta Barat melalui, boleh menuliskan di bawah link kita, kritik saran, boleh juga menuliskan melalui WhatsApp jaringan pribadi atau Japri. Saya tetap setia melayani dan memberi jawaban serta penjelasan di mana anak didik kami sahabat belajar benar-benar belum memahami dan mengerti tapi mau bertanya. Sekian dan terima kasih. Tetap sumber buku kita Intan Pariwara. Tolong dibaca bab 2. Dari sana semua kita gali. Kecuali gambar-gambar kita ambil dari sumber gambarnya freepackgoogle.com. Ya. Jadi itulah anak didik kami sahabat belajar. Besok kita lanjutkan kembali di modul ke-8 part kedua. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam pendidikan.